Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, hadis dari Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu arda dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, yang kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yulhiqu al-mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu." Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu waktu kita ini akan sampai pada gerbang kematian. Maka anak-anak kita meninggalkan. Semua orang-orang yang mencintai kita, mereka pun juga meninggalkan. Lalu kemudian kita disimpan di bawah tanah sendirian. Dan semuanya meninggalkan satu persatu. Satu persatu meninggalkan kita dan dibiarkan di dalam tanah sendirian tanpa ada yang menemani. Namun hadis ini luar biasa. Dan hadis ini memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semuanya. Ayahanda bunda ikhwah fillah rahimakumullah. Apa kabar bahagianya? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang kemudian dimuat dalam Sunan Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sebuah kabar gembira. Sesungguhnya yang akan mengikuti seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya ketika nanti kemudian mukmin ini wafat, maka yang pertama yang akan mengikutinya adalah ilmu. Ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diberikan kepada orang lain. Ini akan mengikuti. Pahala ini akan mengikuti si mayit itu. Sementara keluarga besarnya meninggalkan, sementara kemudian orang-orang terdekatnya juga meninggalkan, ternyata pahala ilmu yang diberikan dan ilmu yang diamalkan itu mengikuti dia. Sampai ketika dia sendirian, pahalanya pun tetap mengikutinya. Masya Allah. Lalu apa lagi? Wa waladan salihan tarakahu. Dan anak yang saleh yang kemudian ditinggalkan. Anak yang saleh ini akan mendoakan orang tuanya. Anak yang saleh ini akan mendoakan almarhum. Apa yang kemudian dia baca dari Al-Quran, apa yang kemudian dia doa untuk kebaikan yang telah wafat, apa yang kemudian dia lakukan dari amal salehnya, lalu kemudian itu mengalir kepada almarhum ini, maka subhanallah itu pun akan mengikuti daripada mukmin yang wafat ini. Masya Allah. Lalu apa lagi selain daripada ilmu? Yang keduanya adalah anak yang saleh yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah wa mushafan warathah. Dan yang ketiga adalah mushaf, Al-Quran. Al-Quran yang kemudian ditinggalkan, Al-Quran yang kemudian diwakafkan, Al-Quran yang disedekahkan, Al-Quran yang diberikan, Al-Quran yang kemudian disampaikan. Masya Allah, kita punya uang 20.000 diberikan ke Al-Quran, Al-Qurannya dititipkan di masjid, Al-Qurannya dititipkan di musalla, Al-Quran dititipkan kemudian di anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Maka setiap dia menghafal Al-Quranul Karim, setiap dia membaca Al-Quranul Karim yang kita berikan, yang kita amanahkan, yang kita titipkan kepada mereka, maka pahalanya pun akan mengalir. Masya Allah. Ilmu, anak yang saleh, lalu kemudian Al-Quran yang kemudian diberikan, lalu kemudian Al-Quran itu dibaca. Masya Allah, itu akan mengalir terus. Wa masjidan banah, dan masjid yang pernah kita bangun. Bawa satu sak semen, lalu kemudian disimpan, dipakai buat masjid itu. Ada kemudian satu satu box dari keramik di bawah. Masya Allah. Uang yang kecil receh itu dibawa. Lalu kemudian menjadi masjid. Ya Allah, tidaklah orang yang kemudian sholat di masjid itu kecuali pahalanya pun akan mengalir. Ya Allah. Dan ini akan ngikutin. Sementara yang lain ninggalin, pahala masjid ini dia tetap akan mengalir. Lalu apa lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au nahron ajrah." Dia misalkan miliki air, miliki uang,
Lalu kemudian uangnya dipakai untuk membuat sumur. Lalu kemudian dari sumur itu mengalir air. Lalu airnya dia wakafkan untuk melaksanakan bebersih, bersesuci. Lalu kemudian dipakai untuk berwudu, dipakai untuk kemudian mandi, dipakai untuk kemudian minum dan lain sebagainya. Masya Allah, itu pun mengalir. Dah seberapa ayahanda bunda ikhwafillah rahimakumullah. Tapi ini adalah teman sejati kita. Ini adalah yang akan mengikuti kita. Tidak hanya di dunia, bahkan ketika kita sedang ditandu di dalam keranda itu, amal-amal pahala ini semuanya ngikutin. Masya Allah. Semua yang bawa keranda kita, kanan, kiri, depan, belakang, itu yang Masya Allah, itu semuanya akan ninggalin. Tapi pahala-pahala yang tadi akan terus berlanjut, akan terus ngikutin. Subhanallah. Lalu apa lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au shadaqatan akhrajaha min malih fi sihhatihi wa hayatihi yulhiquhu min ba'di mautih." Atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya, yang dia mengeluarkan itu ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang hidup, maka ketika nanti wafat, mati, berada di bawah tanah, ini akan terus mengalir. Ihanda ikhwafillah rahimakumullah. Maka Nurul Huda di kampus 2 sana, insyaallah November groundbreaking untuk pembangunan asrama. Yang akan menjadi prioritas utama adalah asrama, lalu kemudian tempat belajar. Asrama di atas, tempat belajar di bawah. Mari sama-sama ikut, ya, ikut untuk kemudian kita jalan bareng. Harta yang kita kumpulin, yang disimpan di bank itu belum tentu menjadi amal kebaikan. Wafat kita itu akan diperebutkan, akan ditanyakan, akan dihisab. Tapi saat kemudian itu kita wakafkan, jalan bareng-bareng, maka insya Allah itu akan mengalir terus. Sudah berada kita di bawah tanah, tapi terus mengalir. Kita sudah nggak bisa lagi sholat, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika berada di bawah tanah. Tidak bisa lagi kita sedekah, tidak bisa lagi kita kemudian memberikan kebaikan-kebaikan, tidak bisa lagi. Tapi dengan wakaf, dengan kemudian masjid yang dibangun, dengan kemudian ikut kita ngebangunin asrama untuk anak-anak santri. Selama di situ ada santri, selama santri itu ngaji, selama santri itu kemudian membaca Al-Quran, tapi kita berada di bawah tanah, itu sama seperti halnya kita bisa sholat di bawah tanah. Kita kemudian bisa melakukan amal kebaikan di bawah tanah. Mengalir terus-menerus tanpa batas. Ikutan. Gimana caranya? Saya akan membuka untuk awal ini namanya wakaf premium. Ya, wakaf premium. Wakaf premium ini saya mengajak kepada semua, siapapun, orang tua, wali santri, alumni, simpatisan atau masyarakat umum siapapun yang mau ikutan wakaf premium pembangunan asrama Nurul Huda Kertawangunan di kampus 2, maka silahkan nanti tulis WKF Premium spasi Nurul Huda spasi nama, kirim ke nomor call center WhatsApp Nurul Huda, Yayasan Nurul Huda Kertawangunan, ya. Saya akan tunggu nanti di wakaf ini, di wakaf premium ini, insya Allah saya secara personal bersama dengan perusahaan kami, saya ingin siapa yang nanti ikutan wakaf premium, insya Allah akan kita ajak jalan-jalan, ya, bukan jalan-jalan ke tempat-tempat mana-mana. Nanti insya Allah ada ke Turki untuk kita belajar terkait dengan dinasti Utsmaniyah, ya, di sana, atau kita umroh bareng, free bagi yang dapat. Syarat dan ketentuan berlaku tentu, ya. Mau ikutan wakaf ini insya Allah, jadi wakafnya dapat, jalan-jalannya dapat, khusus untuk wakaf premium, ya, wakaf premium. Maka saya mengajak, daripada tuh duit disimpan di bank tidak bertumbuh dan segitu-gitu aja, dan kemudian kita tidak kemudian mendapatkan kebaikan kecuali akan dihisab semuanya, maka saya mengajak kepada semuanya, ayo jalan bareng, ya. Dari hadis tadi kita bisa mengambil sebuah konklusi, kesimpulan bahwasanya ternyata kita masih hidup, masih bisa melakukan amal kebaikan, maka mari berlomba-lomba terhadap apa yang tadi dijanjikan
radhiyallahu taala anhu warḍah dan dimuat dalam Sunan Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu warḍah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Saya akan tunggu Bapak Ibu yang ikutan di wakaf premium ini, silahkan daftar dulu dengan mengetik wakaf WKF premium spasi Nurul Huda spasi nama, kirim ke WhatsApp Nurul Huda. Nanti akan kita data, setelah didata nanti insyaallah akan kita follow up ya. Itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberlimpahan dan keberkahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain.